melaksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti digital economy, tax amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya. Dan value base dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. More menerbitkan renungan harian atau daily devotion for the marketplace yang merupakan salah satu renungan harian terbaik di Indonesia saat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan di tengah kesibukan. Messenger of Revival adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dikenal dengan nama BOM, Business Office Ministry atau Blessing Over Marketplace. Spektrum pelayanan More, God's Presence at Workplace, membangun hadirat Tuhan di tempat kerja melalui pelayanan persekutuan doa kantor atau mesbah doa di tempat kerja. Pastikan Anda merindukan hadirat Tuhan lebih kuat daripada kerinduan Anda akan kuatnya hadirat Wi-Fi di tempat kerja Anda. Hubungilah call center More untuk setiap bentuk pelayanan persekutuan doa kantor di perusahaan Anda. Community membangun komunitas profesional and business people atau pro and business community untuk terjadinya unity dan sinergi untuk merepresentasikan kerajaan Allah yang saling melengkapi melalui win, witness, impartation, and networking. Melaksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti digital economy, tax amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya. Dan value base dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. More menerbitkan renungan harian atau daily devotion for the marketplace yang merupakan salah satu renungan harian terbaik di Indonesia saat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan di tengah kesibukan. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, shalom. Ingin bersuka cita memuji memuliakan Tuhan siang hari ini. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah more kita siang hari ini dengan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami berjalan seperti apa yang kami rindukan dan inginkan ya Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan
jemaat Tuhan yang luar biasa, yang rindu datang beribadah di tempat ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus. Saya melihat wajah-wajah yang diurapi, yang diberkati Tuhan. 2 minggu boleh kita lalui, kita jalankan semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya karena kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang beribadah online secara Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Yesus. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Yesus Engkau baik bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami rindu untuk selalu setia menantikan-Mu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari dengan segenap hati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus. Masih siap untuk bersukacita memuji memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang siap bersukacita memuji memuliakan Tuhan, senggol samping kiri kanannya. Ayo kita memuji memuliakan Tuhan lebih lagi. Kita mau bangkit, kita mau nyerukan nama Yesus, karena Dia yang patut disembah dan dipuji. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, oh, bangkit, serukan nama Yesus.
Yesus, kita muji Tuhan. Haleluya, kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan daya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya. Dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, kami mau menyembah Kau ya Tuhan. Dengan segenap hati, dari awal kita angkat bisa dikatakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, 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 katakan kuasanya. Kami buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali katakan nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Yang paling luar biasa, sorakan haleluya bagi Yesus yang patut disembah dan dipuji. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, ucapkan salam sambil kiri kanan saudara. Silakan duduk. Kami mau bersyukur ya Tuhan, di hadapan Tuhan kami mau bekerja Engkau ya Roh Kudus, bekerja Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus ya Tuhan, pribadi yang menawan dan suci. Jalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, Engkau menawan dan sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
kasih. Oh ya, Engkau telah memimpin kami dalam kebenaran. ya Tuhan. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Bapa, terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami kembali anak-anak-Mu dari seluruh aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha dan pelayanan kami di tempat ini. Kami datang ya Allah, kami mau meninggikan nama-Mu, memuji Engkau, mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau telah hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan kami, kalau kami boleh berprestasi, berbuah dalam pekerjaan dan pelayanan kami, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Bapa, siang hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Darmin, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di marketplace Tuhan. Sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai kaum profesional Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami boleh menjadi berkat. Dan kami terus boleh melangkah dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini kami mengangkat tangan, kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami rindu Indonesia Tuhan, berkati Tuhan lawan. Biarlah awan kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Bapak, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota Medan. Kami melepaskan damai sejahtera buat kota Medan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menabur kebaikan buat kota di mana kami tinggal, secara khusus kota Medan Tuhan. Sebab kami tahu kesejahteraan kota Medan adalah kesejahteraan kami juga Bapa. Ingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berbuat yang terbaik buat kota kami, kota Medan ini. Bapak, kami membawa ke hadapan-Mu juga pemimpin negeri kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, jajaran TNI, Polri, anggota DPR, DPRD, sampai ke tingkat pusat Tuhan. Bahkan ke daerah, tingkat daerah, seluruh lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kesatuan daripada gereja-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, sebab kami tahu di mana ada persatuan, unity, ada berkat mengalir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan yang dapat memberikan jauh lebih dari apa yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bergerak dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di
Bapa kami sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Pada siang yang berbahagia ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Berbicaralah kepada kami. Apapun permasalahan, pergumulan kami, Tuhan memberikan solusinya. Tuhan menyertai kami. Tuhan berjalan depan kami. Firman Tuhan pelita kehidupan kami. Tangan Tuhan menopang kami, memberikan terobosan-terobosan kemenangan kepada kami. Dalam segala goncangan, adalah kesempatan perpindahan aset dari orang fasik kepada orang percaya. Layakkanlah kami semuanya menerimanya. Tuhan mengurapi kami, panjang umur di tangan kanan kami, kekayaan kehormatan di tangan kiri kami. Kami manfaatkan semuanya demi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Perlin dan tim, terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Firman ini juga satu pembelajaran bagi saya. Saya ingat sekali di sini ada Bro Herman yang pernah sharing sama saya mengenai lembah kekelaman. Jadi pada siang hari ini saya juga berbicara mengenai lembah kekelaman. Sebelum masuk ke lembah kekelaman yang tidak kita senangin, tapi senang atau tidak senang, kita akan melaluinya lembah kekelaman. Siapapun orangnya, tidak ada yang terbebas dari lembah kekelaman. Anda tahu sekarang, Anda Google, Anda lagi heboh, di negara Konoko ada seorang konglomerat, dulunya mungkin ada yang belum lahir, ada yang masih umur 60-70. Dia tahu dia pemilik satu bank, pemilik sawit yang besar, asetnya puluhan triliun, umurnya 70-an. Tapi di negara Konoko ya, di negara mimpi, bukan di sini. Sekarang mau disita asetnya, masuk penjara lagi. Wah, ada yang mengatakan gak apa-apa lah, kaya masuk penjara, bisa bawa safe, bisa enak. Jangankan masuk penjara. Pada waktu COVID, Anda gak bisa kemana-mana, di rumah sendiri, bisa nonton, bisa bebas, ada kolam renang di rumah, Anda juga stres, apalagi di penjara. Di negara Konoko juga ada 3 perusahaan yang punya akses kekuasaan yang besar sekali, asetnya triliunan, salah satu orang terkaya di Indonesia lagi disidak oleh satu aparat, disita semua dan sebagainya. Problemnya lebih besar daripada kita. Anda mau kaya kan? Anda sanggup gak nahan stres demikian? Jadi saya katakan sebenarnya dalam hidup ini gak perlulah punya 100 triliun, 10 triliun. Ya cukupnya. Mau jalan-jalan cukup. Mau healing cukup. Mau kia-kia cukup. Saya baru balik dari Makassar dengan bosnya Ed Hathaway. Itu orang nomor 17 terkaya di Indonesia. Dan Tuhan itu demikian baik. Saya umur 61 menjelang 62. Baru ini bulan ketiga saya ikuti gym di Sun Plaza. Saya cerita dengan Bro Herman bahwa di ikut gym itu Tuhan mengatakan hikmat berteriak-teriak di mana-mana bisa kita belajar. Tuhan bisa berbicara kita melalui apapun. Di gym itu lah saya merasakan kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan berbicara saya mengenai kelimpahan. Kita selalu mengatakan Tuhan itu menyediakan semuanya bagi kita kelimpahan. Pada orang mana? Kok saya gak cukup uangnya? Saya udah bayar gym 1 tahun, 365 hari bisa saya ikuti semua. Semua fasilitas bebas saya udah bayar PT. Jadi saya bayar, orang PT saya, personal trainer saya umur 23. Anak saya yang depan ini umur 31. Saya bilang, saya bukan mau bodinya six pack apa, tidak. Saya cuma mau masa otot saya pasti turun, supaya tidak begitu cepat turunnya. Saya nggak mau nanti tua itu duduk di wheelchair, di kursi roda berjalan dan sebagainya. Ya, mau perkuat otot aja lah. Jangan paksa saya. Ya. Jadi saya di sana lihat, itu semua peralatan di sana ada aerobik, ada yoga, ada naik sepeda, itu yang gunung, semua gratis. Saya udah bayar bisa saya pakai. Masalahnya apa? Saya nggak mampu menikmati semua fasilitas yang sudah saya bayar. Sama dengan Tuhan menembus kita, semua disediakan. Kita yang nggak mampu memakainya semua. Wah, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan berbicara kepada saya mengenai kelimpahan. Semua kesulitan. Dari sana saya mengerti. Dan saya, kebetulan PT saya orang Karo, Pinem. Umur 23. Dan saya belajar dari dia.
Banyak hikmat yang dia ajarin saya daripada gym ini. Saya bilang, kamu jangan paksa saya. Seumur-umur saya nggak pernah gym. Saya bodoh di sini. Saya belajar lambat. Jangan paksa saya. Dia nggak paksa. Udah bisa kan? Dia pelan-pelan dia naikin. Sekarang kamu sudah bisa 30 kilo. Dia bilang, wah saya bilang nggak bisa. Belum coba, jangan bilang nggak bisa. Coba dulu, tenang, saya di samping Anda. Jangan takut lah, gak akan timpa. Tenang aja, dia bilang, tenang. Sama dengan setiap kita memasuki masa kekelaman, setiap masalah, itu adalah Tuhan memperkuat otot-otot, memperkuat iman kita. Saya tiba-tiba, Anda tahu, banyak bisnis orang kan sekarang lagi turun. Dan kita di Bursa Efek Indonesia, Anda Google, itu seluruh Indonesia, itu turun 40% lebih omsetnya. Biasanya per hari transaksinya 2022-2021, satu hari bisa 20 triliun sampai 30 triliun satu hari. Sekarang tinggal kadang-kadang 10 triliun, 15 triliun, dan sebagainya. Jadi, omsetnya turun. Kita saya tahu lah, saya di bank, di hijack di mana-mana, turun paling mudah cut cost. Saya kumulin. Jadi saya punya 3 cabang, nggak mana-mana 3 aja. 1 cabang Pak Perlinta, marketing 1 supir, 1 mobil. 1 cabang marketing 1 supir, 1 mobil. Saya bilang sama marketing, Anda lebih mewah daripada saya. Saya, istri, anak, 3 orang, 2 mobil aja, 1 supir. Saya bilang. Kalau istri saya pakai mobil, saya bawa sendiri. Gitu. Anda 1 mobil, 1 supir. Saya bilang sama marketingnya, manfaatkan optimal supir ini. Saya bilang sama supirnya, saya orang Kristen. Dia belum Kristen. Secara logika bisnis, secara advisor apapun, saya jual mobilnya, 2 cabang kongsi 1 mobil. 2 marketing 1 mobil, kamu di bank lah, itu sudah mewah. Secara bisnis, mobil itu harganya turun. Saya jual sekarang, jual tahun depan, lebih murah. Pajak, ini dan sebagainya. Secara bisnis saya lakukan itu. Tapi secara humanitas saya orang Kristen, daripada saya kasih uang bantu orang lain, saya tahu Anda punya keluarga, Anda punya anak sekolah, saya tidak lakukan itu. Tapi kalau kamu kasih tahu, kalau kamu rasanya tempat lain lebih bagus, kamu punya kehidupan lebih bagus, kasih tahu. Pasar itu saya jual mobilnya. Kalau kamu masih belum ketemu itu, saya tetap bertahankan. Itu adalah salib yang saya pikul untuk Anda. Dan satu messenger. Sekarang kan perubahan teknologi kan orang bilang. Dulu kita kirim surat, sekarang email semua, WhatsApp semua. Nggak ada surat lagi yang dikirim. Saya panggil messengernya, Anda buat catatan, 4 bulan berturut-turut. 1 hari kerja paling banyak antar 6 surat. Itu pun intern dan sebagainya. Ada 4, 3. You tahu GoSend kan? Saya bilang. 1 surat berapa? Noban, 20.000. 6 surat 120.000. 22 hari kerja, yuk kali sendiri. Saya bayar gaji kamu berapa? THR lagi, uang kesehatan. Secara bisnis, saya PHK Anda, bayar sesuai peraturan. Tapi kalau kamu mau ambil, saya bayar sama Anda. Kalau kamu rasa gak mau, ya saya bertahankan. Tapi kerja yang baik. Kerja yang lain. Jadi itu, kita rela gak berkorban. Bukan saja pertimbangan logika. Logika itu nggak boleh jalankan. Jadi firman Tuhan mengatakan orang dunia lebih pintar daripada anak Allah. Dianggap kita ini bodoh, nggak apa-apa lah. Nanti Tuhan akan bukakan jalan. Dan saya tiba-tiba satu konglomerat di Jakarta yang sangat kaya, saya temani dia, udah kenal 10 tahun, dia bilang, saya di Jakarta, saya buka rekening tempat kamu, masuk omset kamu nggak? Masuklah. Dia langsung sama saya tarja, urus ya, buka rekening. Di Jakarta nggak dapat loh rekening dia. Tapi juga saya bilang sama orang, kontak personal assistant dia, kontak finance dia, ya saya nggak tahu. Sama dengan tahun lalu, pada waktu bulan 8, bulan 9, target saya belum capai, tiba-tiba satu bos yang 2 tahun lalu kita dealing, kita kasih advice, tiba-tiba dia 1 hari, transaksi 3 triliun lebih. Terus omsetnya naik terus. Saya nggak tahu. Bukan
Tuhan menjanjikan apa yang tidak pernah Anda pikirkan, bayangkan, lihat, dengar akan diberikan kepada orang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak tahu apa lembah kekelaman Anda. Anda tahu 2017 saya di satu hospital di Pining. Pada waktu itu saya batuk di sini, 3 dokter kebaik di sana. Di X-ray ketemulah ada sesuatu. Dokternya refer ke apa? Onkologi surgery. Begitu Anda dengar onkologi itu gak enak lah, ngeri itu. Dan dokternya saya tanya, saya kalau sama dokter, kalau di Singapura saya bilang, ini short consultation, saya bayar yang long consultation. Kenapa? Saya orangnya kepo, saya mau tanya detail. Supaya Anda jangan marah sama saya bayarlah sesuai dengan jasa Anda. Di Medan juga dokter saya tanya, ada gak yang long consultation bayar Anda? Supaya Anda jangan kesal. Saya hargain, gak ada di Medan. Jadi Anda tahu onkologis itu saya tanya sampai dokternya marah. Kalau Anda tidak lakukan apa? Matilah dia bilang. Oh ya, terima kasih. Saya gak mau cari dokter itu lagi. Kenapa? Pada waktu saya masih sadar, saya ngomong sama Anda gak bisa kontrol emosi. Kalau saya kasih Anda di meja operasi, saya gak sadar, saya gak tahu apa yang Anda lakukan. Jadi kita harus punya hikmat. Udah 6 tahun, saya di Singapura, biosip, gak ada masalah. Di Taiwan, biosip, gak ada masalah. Di Jakarta, gak bisa, dokternya kasih 12 jarum, 12 diambil biosip. No conclusion. Nah, itulah hebatnya. Di Singapura, 2, Taiwan 3 kali ambil, ada konklusinya. Di Jakarta 12, ditusuk, 12 kali ambil, no conclusion. Jadi gak apa-apa, kita akan serahkan sama Tuhan. Jadi bersukacitalah. Kalau kita sudah menderita, kita masih bersungut-sungut, itu 2 kali rugi. Ngapain jadi orang bodoh? 2 kali rugi. Anda stres, tambah imun turun, double rugi. Anda sendiri jadi orang bodoh. Oke, bisa tolong slide lembah kekelaman. Ya. Ini sama dengan gelap. Seperti tidak ada lampunya, tidak ada solusinya. Bisa tolong slide berikutnya, orang sekarang banyak yang stres. Obat tidur, gak bisa tidur, dan sebagainya. Bisa tolong slide berikutnya. Saya hanya ambil 1 ayat, ini saya belajar dari Bro Herman juga, jangan ambil terlalu banyak ayat dulu. Jadi 1 ayat, Mazmur 23, 1-6. Jadi 1 pasal aja 6 ayat. Yang pertama itu gak usah kita baca lah, itu senang-senang semuanya 1-3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan enak sekali kan, mau apa ada, mau healing, mau kemana keliling dunia ada uangnya, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau, kan enak kan. Ketiga juga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh kalender namanya. 1-3, ya kita maulah semua itu. Kalau mau 4 itu jangan ada lah firman, tapi kebetulan ada di firman Tuhan, yang 4 ini. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iman kita ada sampai di sana nggak? Bacanya enak loh. Pada waktu Anda alamin, Anda masih bisa bersukacita nggak? Bisa memuji Tuhan nggak? Bisa haleluya nggak? Amin, praise the Lord, masih bisa nggak? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita lihat urutannya, Tuhan kan bukan kurang kerjaan kan. Ini di-omit aja, di-delete, kan nggak bisa kan. Di-delete message. Jadi ini ada urutannya Tuhan itu kan. Anda tenang dulu, tiba-tiba ada satu gejolak, ada lembah kekelaman. Setelah Anda lalui lembah kekelaman, baru 5-6 kan. Sepanjang umur pialaku penuh, walaupun ada lawan depanku, Tuhan menyediakan hidangan. Kita kan maunya omit yang 4 itu. Wah, enak sekali kalau itu. Bisa tolong slide berikutnya, kita bahas lembah kekelaman. Berjalan dalam lembah kekelaman. Saya nggak tahu, ada yang penyakitnya, lembah kekelaman, yang makin cari banyak dokter, makin bingung. Saya pernah, mata saya 6 dokter loh saya cari. Salah dokter, vonis kanker. Ke Singapura 2 dokter, Pining 1 dokter, Jakarta 1 dokter, Medan 2 dokter.
Bingung, makin banyak orang paling bingung. Akhirnya carilah dokter di atas segala dokter, Tuhan. Sampai dokter yang Singapura, profesor mata, dia katakan, terakhir saya cari dia bilang, yuk, saya dokter keberapa Mas? Dokter ke-6. Kenapa tidak yang satu di Gillingham Singapura? Dia bilang mau ini diambil di biosip. Saya bilang saya nggak takut. Saya cari kamu. Kalau kamu bilang biosip, ya nggak. Kamu udah sembuh. Kenapa sembuh? Nggak tahu. Secara misterius sembuh. Itu Tuhan yang menemukan. Jadi lembah kekelaman pasti dalam kehidupan kita. Ada orang yang belum lembah kekelaman sudah anggap lembah kekelaman. Ada yang khawatir terus umur hidupnya. Riset mengatakan 95% lebih apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah pikirin happy terus kan. Yang khawatir yang mendorong kita kan. Padahal yang benar itu happy terus, Anda sehat terus. Dia mau muda, happy terus kan. Itu tidak disangka-sangka, tidak diprediksi loh. Sebab kalau Anda sangka, Anda prediksi, Anda gak ada masalah. Misalnya Anda makan sama seseorang, Anda udah prediksi, dia itu, wah, gak pernah undang orang lah. Dia sering dompetnya lupa, susah diambil dompet, Anda yang bayarin dia, Anda sudah prediksi, ya sama dia makan kita bayarin lah, gak apa-apa. Lebih bahagia yang memberi daripada menerima kan. Ngomongnya enak loh, coba kamu ketemu semua teman Anda, kamu beri terus. Wah. Enak gak? Kedua, lembah kekelaman merupakan ujian iman kita. Tahan gak kita uji? Urutannya ayat firman 1, 2, 3, 4. Baru itu baru 5. Tuhan menyediakan hidangan di depan musuhmu. Seumur hidup Anda gak ada masalah. Setiap permasalahan atau tantangan memiliki tujuan. Everything happen for a purpose. Sama dengan saya umur 60-an, seumur gak pernah gym, saya harus gym seminggu 4 kali. Dan itu personal trainernya saya bawa marketing, saya belajar sama dia loh. Pinter loh dia. Paket 12 kali, bayar. Ke-9 dia sudah tanya, Pak ada promosi, paket 40 kali, diskon 14%, dapat 2 gratis. Bapak puas kan sama saya? Ya ambil itu lebih. Jadi Bapak kalau mau lebih sehat, jangan seminggu 3 kali, 4 kali. Ya saya ikut 4 kali lebih cepat habis kan. Soal dia. Jadi setiap masalah pasti ada tantangannya. Jadi sekarang saya seminggu harus 8 jam saya habiskan untuk kesehatan saya, invest. Dari rumah ke san, parkir, jalan ke atas, 1 jam lebih, gym. Jadi dipaksanya 1 hari target dia 10 alat. Saya sekarang cuma bisa 6 alat. Itu malah lebih dari 10 alat bisa saya pakai loh. Sama dengan Tuhan sediakan untuk kita semuanya loh. Kita yang nggak mampu. Itu tolong slide berikutnya. Oh, tolong sebelum balik itu slide itu tadi bisa tolong, mohon maaf. Balik lagi. Bahasa Inggris itu lebih enak. Walk through the valley of the shadow of death. Gak enak loh, kata death-nya gak enak. Tapi kalau Anda ngerti, shadow itu bayangan. Bayangan bukan sebenarnya loh. Jadi Tuhan tidak mau mematikan kita, hanya shadow. Kalau Anda lebih teliti lagi, shadow, saya belajar sama Pak Bro Herman, Neuro Linguistics Pro NLP. Saya belajarnya neurosemantik. Neurosemantik ada makna dari kata-kata itu. Shadow artinya bayangan. Kita pada waktu lembah kekelaman, kita anggap itu Tuhan gak menyertai kita loh. Tapi kalau Anda ini shadow of death, kalau gelap semua, gak ada shadow loh. Berarti di sana ada terang Tuhannya, baru ada shadow. Tuhan sebenarnya menyertai kita. Cuma kita buru-buru, kita mau kehendak kita. Tidak seperti Tuhan Yesus, jadilah sehendak kehendak Bapa kan. Kalau Anda sudah serahkan di sana, bisa terima, gak akan ada stres, gak ada masalah lagi. Shadow artinya bayangan. Dari mana munculnya bayangan? Berarti ada terang di sini. Kalau ini tutup gelap semua, saya juga gak bisa lihat bayangan saya, gak ada bayangan lagi. Kalau masih ada bayangan, Tuhan masih menyertai kita, cuma kita tidak sadar. Kita maunya selera kita, ya kedagingan ini. Kedua adalah shadow of death. Bisa tolong artinya, bukan death ya. Shadow, hanya bayangan. Anda melihat bayangan itu bisa mematikan nggak? Bayangan nggak bisa mematikan loh. Bayangan itu bisa menakutkan.
Sama dengan iblis, hanya bisa menakutkan kita. Pembohong dia kan, penipu. Hanya bisa menipu kita. Ada di main kita, bermain. Bisa tolong slide berikutnya? Nah, bayangan. Harusnya itu cuma tikus. Cuma Anda melihat, makin lihat itu singa nggak? Mau terkam saya nggak? Dan sebagainya. Shadow of death, bayangan. Kenapa bisa muncul bayangan? Sebab ada terang. Kalau tidak ada terang, nggak ada bayangannya. Pada waktu itu Tuhan senantiasa beserta kita. Coba kalau anak Anda tuntun terus, Anda suapi terus, gak kasih dia makan, waktu bayi kan suapin. Sampai umur 30-an masih suapin kan lucu kan. Idiot orang katakan itu. Mau kita jadi iman yang idiot? Tidak mandiri, tidak dewasa. Bisa tolong slide berikutnya? Jadi pada waktu masuk lembah kekelaman, kita tidak tahu kapan, kita cuma yakin segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Setelah itu respon kita, reaksi kita, tanggapan kita, keputusan yang kita ambil yang menentukan. Apakah kita berserta Tuhan atau tidak. Jadi apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri? Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, itu panik, stres, kacau, depresi, bunuh diri. Anda lihat Kokoli, penyanyi. Oh, Pak Herman lebih tahu dari saya itu. Wah, saya senang sekali. Dia lebih energetik. Dancingnya, lagunya, gembiranya. Lihat dari nyawan, senyumannya, motivasinya. Sebelum dia meninggal, bunuh diri, masih bisa motivasi orang. Nggak nyangka. Jadi ada yang dalam pikiran itu, orang nggak tahu. Pada waktu Anda ngalamin kekuatan sendiri, Anda pakai topeng, Anda di depan orang, publik. Jadi sering orang itu kenapa bisa stres? Yaitu membandingkan orang. Anda sekarang kita ini hidup ini banyak behind the skin-nya kan berantakan kan. Kalau film itu kan film 2 jam kita nonton bisa setahun selesai. Behind the skin-nya itu berantakan itu semua. Anda lihat Jackie Chan itu hebat, tapi itu mungkin ulang-ulang 30 kali, 60 kali baru hebat itu. 1 detik itu. Jadi Anda melihat real kehidupan Anda, behind the skin, dengan on the state, orang yang sudah di state, yang sudah bagus. Wah, dia di Instagram bagus tuh, jalan-jalan terus. Anda nggak tahu, hutangnya banyak loh. Anda nggak tahu Instagramnya apa, Anda nggak tahu loh. Dia habis ini nanti debt collector cari dia, Anda nggak tahu loh. Itu behind the screen-nya Anda nggak tahu. Yang menjadi masalah Anda behind the screen Anda real, Anda bandingkan on the state. Stres Anda selalu banding-bandingkan. Jadi kalau kita memandang poin kedua, kita memandang Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia percaya yang ayat pertama menuntun kita tenang, rumput yang hijau dia nuntun kita. Sekarang masuk ke lembah kekelaman, sebab itu harus masuk. Mungkin aja nggak lalui lembah kekelaman, ini jurang, Anda mati di sini. Jadi daripada jurang mati, lembah kekelaman aja mati. Harus yang dilalui, sama dengan Anda naik pesawat terbang, kalau lewat Palembang itu wah goncang-goncing lah. Mengandalkan Tuhan, gembala yang baik bukan hanya bicarakan Tuhan. Banyak orang bicarakan Tuhan. Tapi tidak pernah berjalan bersama Tuhan, mengalami bersama Tuhan. Beda orang bicarakan Tuhan, kuasain semua firman Tuhan seperti ahli Taurat, ahli Farisi, tapi tidak berjalan, tidak mengalami. Pada waktu Anda alami itu benar-benar gak pengetahuan atau iman? Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kasih artinya apapun yang terjadi, Anda tetap mengasihi dia. Anda tetap akui. Tuhan itu adalah yang berdaulat, bukan kita. Ketiga, mengandalkan perlindungan Tuhan atau mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kekayaan. Jadi sekarang Anda lihat yang saya cerita Konoko tadi, nah, janganlah, Anda masih belum masuk orang terkaya Indonesia. Anda masih belum pengalaman lebih hebat dari dia. Anda belum akses kekuasaan lebih hebat dari dia. Itu juga bisa masuk loh. Dari kejadian-kejadian ini, Tuhan mengatakan, sekali lagi saya akan goncangkan langit dan bumi. Semua akan digoncangkan. Gak ada yang kekal. Yang kekal adalah perubahan. Jadi mengandalkan Tuhan, itu pengalaman masing-masing lagi. Yang mau kan kita janganlah Tuhan. Yang enak-enak aja lah semuanya.
Di dunia ini yang enak-enak banyak loh. Cuma Anda mampu bayar harganya nggak? Adik saya di Shanghai dia baru makan fine dining dinner, satu orang 4.000-an Jenmipik, kira-kira 9 jutaan. Dia bilang ada menu yang lebih mahal lagi, kira-kira 12 jutaan satu orang. Itu mah antri 2 bulan, order baru bisa. Jadi Michelin star 3 star. Itu ada, enak, chefnya yang terkenal. Jadi mampu gak Anda terbang ke sana bayar? Ya coba kira. Kalau mampu ya gak apa-apa. Jadi yang keempat adalah ambil waktu, duduk tenang. Pada waktu kita makin kacau, makin repot itu. Misalnya Anda masuk di pesawat turbulence, makin kacau, makin bahaya. Berdiri ya bisa terpental di mana. Ya duduk tenang, nggak bisa apa-apain lagi Anda. Pada waktu duduk tenang, itu terdapat kekuatan kita. Bisa tolong slide berikutnya. Di Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Di sini firman Tuhan mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Jadi firman Tuhan arah, pada waktu Anda kesengsaraan, jangan muka Anda juga cemberut, nanti lebih cepat tua, boros umur. Nanti jam boros umur Anda cuma mau marketing juga orang lihat Anda lesu, gak bisa. Bos Anda interview Anda juga gak terima. Dokter Anda lihat Anda juga repot dia ya. Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Supaya Anda tekun. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu ada stepnya. Waktu sengsara ingat. Jangan bersungut-sungut. Kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Bisa tolong slide berikutnya. Oke, gada itu tadi balik lagi di Mazmur. Tadi gada itu diartikan sebagai suatu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dengan kekuatannya yang menghalau bahaya. Dan tongkat adalah lambang dari bimbingan Allah dalam kehidupan umatnya. Jadi tongkat dan gala Tuhan menyertai kita. Pada waktu masuk lomba kekelaman, ingat itu Tuhan beserta kita. Bisa tolong slide berikutnya. Di Mazmur 23, setelah melalui lembah kekelaman, di ayat 5 dikatakan, Engkau itu Tuhan menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Bukan tidak ada lawan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan. Setelah Anda lewatin lembah kekelaman, bukan hidup ini kan penuh dengan challenging, tantangan, permasalahan. Jadi di hadapan lawan, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Jadi jangan harap bahwa bisnis ini gak ada challenging, gak ada tantangan. Jangan harap interview itu gak ada lawan. Wah, Anda kan maunya, iya Tuhan, kasihlah semua yang interview itu gagal semua, saya aja yang masuk. Wah, Anda egois. Serahkan sama Tuhan. Kalau Anda dia yang menang, gak apa mungkin Tuhan sediakan tempat yang lebih baik bagi Anda. Bisa tolong slide berikutnya. Kebijakan, wisdom, dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ada orang yang imannya murtad tuh pada waktu masuk lembah kekelaman. Murtad sama Tuhan, dia komplain, Tuhan saya nggak mau lagi ikuti Tuhan. Lalu kenapa terjadi sama saya? Why me? Kenapa? Pada waktu enaknya dia pernah dia, kenapa saya? Pada waktu mau enak semua, Tuhan saya duluan, saya yang pertama, saya ambil duluan. Pada lembah kekelaman, kenapa saya murtad, saya komplain sama Tuhan dan sebagainya. Bisa tolong slide berikutnya? Oke, saya akan rangkumkan bahwa dalam perubahan ke depan, Anda berbisnis, berkarir, apapun yang terjadi, sekarang life cycle itu makin lama makin singkat. Suatu produk restoran heboh sebentar, muncul lagi copycat-nya, muncul yang lebih hebat, muncul lagi orang invest lebih berani, muncul lagi ini, muncul lagi. Gak macam zaman dulu, sekarang teknologi sebentar bersebar, sebenarnya viral. Banyak hoax Anda gak bisa bayangkan dan sebagainya. Jadi kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu hikmat daripada Tuhan.
Bagi orang dunia mungkin bodoh. Seperti yang sering dengan tadi, bagi strategi bisnis, Anda lihat konsultan manapun ya cut cost. Tapi yang kita perhatikan humanitasnya. Ada satu balancing antara humanitas dan profit. Saya tidak tahu apa lembah kekelaman Anda, dan saya yakin Tuhan pasti indah pada waktunya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik. Apapun terjadi, itu pasti solusi yang terbaik. Mungkin akal pikiran kita, pengalaman kita yang terbatas, tidak bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita bisa mendebate Tuhan, firman Tuhan kuasai semua, itu bukan firman Tuhan lagi. Itu Wikipedia mungkin. Bedanya adalah Tuhan kita gak bisa ngerti. Betapa Anda tiap hari merenungkan tidak bisa ngerti. Kadang-kadang Tuhan itu lucu-lucuan sama kita. Jadi nikmatin aja apapun kejadian, terima. Jadi ada gak kasih Anda, apapun kejadiannya nikmatin aja. Ingatlah Tuhan beserta kita. Saya tidak tahu apakah Anda sedang melamar kerja, Anda sedang mau keluar dari solusi bisnis Anda, persoalan legal, persoalan keluarga, anak, penyakit, apapun pergumulan Anda, setiap orang pasti ada pergumulan. Yakinlah Tuhan akan berikan yang terbaik. Jadi kalau Anda sekarang lagi belum tempatnya, itu adalah proses. Tuhan memperkuat iman Anda, menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan pengharapan. Pengharapan membuktikan kasih kita yang sebenarnya. Membuktikan kita setia. So firman Tuhan mengatakan pada waktu dia datang kedua kali, dia tanya, adakah yang setia umatku? Jadi itu adalah yang bisa saya sharingkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh menghidupi kebenaran itu. Terima kasih buat Bapak Darmin yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Kamu berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, kesehatan daripada hamba. Berkati keluarganya Tuhan. Biar lewat pelayanan daripada hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas kami setelah selesai ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu, pengurapan-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Dan saat ini Bapa,
kami satukan hati kami, berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, ibadah telah selesai. Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat menyampaikannya di kotak persembahan dan juga melalui QR Code yang ada di depan. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk hari Jumat depan kita akan datang pembicara khusus dari Jakarta. Nah, ajaklah teman-teman Bapak Ibu, di mana koordinator daripada MOR nasional ini akan hadir memberikan satu pencerahan buat kita. Sampai ketemu Jumat depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bu Dian, selamat siang, terberkati. Shalom Pak Polta. Ya, salam Bu. Terberkati Pak. Ya, makasih Bu. Selamat siang. Ya Pak, hari Jumat ya Pak. Ya Bu, makasih Bu. Ya Demikian Pak. juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, selamat beraktivitas. Salam. Ya, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi. Ya, Laura. Ya Bu. Ya, Lauri. Ya. Bapak Salam sama Jon. Eta ya. Iya Bu. Pak Jonas Junardi, Pak Yusuf Irawan, Bu Saurma. Terima kasih. Ya, salam.